Dunia mikrobiologi menyimpan banyak keajaiban, termasuk di dalamnya adalah Rickettsia. Rickettsia adalah bakteri unik yang hidup di dalam sel organisme lain. Bayangkan, bakteri kecil ini hidup sebagai parasit intraseluler obligat, artinya mereka bergantung sepenuhnya pada inang untuk bertahan hidup. Rickettsia menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, seperti demam tifus dan Rocky Mountain Spotted Fever. Penyakit-penyakit ini dapat menimbulkan gejala yang serius dan bahkan berakibat fatal jika tidak ditangani dengan tepat. Rickettsia pertama kali diidentifikasi pada awal abad ke-20 oleh Howard Taylor Ricketts, seorang ahli patologi Amerika. Penemuannya membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang bakteri yang tidak biasa ini dan penyakit yang ditimbulkannya. Rickettsia umumnya ditularkan melalui gigitan arthropoda seperti kutu, tungau, dan kaplak. Arthropoda ini bertindak sebagai vektor, membawa bakteri Rickettsia dari satu inang ke inang lainnya. Memahami siklus hidup dan faktor-faktor yang memengaruhi penularan Rickettsia sangat penting untuk mengendalikan penyebaran infeksi. Dengan mempelajari bagaimana Rickettsia berinteraksi dengan inang dan vektornya, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini. Siklus hidup Rickettsia adalah perjalanan yang menarik yang melibatkan dua aktor utama, vektor dan inang. Vektor, biasanya arthropoda seperti kutu atau kaplak, mengambil bakteri Rickettsia saat mereka makan pada hewan yang terinfeksi, yang dikenal sebagai reservoir. Reservoir ini dapat berupa tikus, anjing, atau hewan lainnya. Setelah berada di dalam vektor, Rickettsia berkembang biak di usus vektor. Ketika vektor tersebut menggigit manusia, bakteri Rickettsia ditularkan melalui air liur vektor ke dalam aliran darah manusia. Di dalam tubuh manusia, Rickettsia menginfeksi sel-sel yang melapisi pembuluh darah, menyebabkan peradangan dan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Kerusakan pada pembuluh darah inilah yang menyebabkan berbagai gejala yang terkait dengan infeksi Rickettsia, seperti demam, ruam, dan nyeri otot. Tanpa pengobatan, infeksi Rickettsia menyebabkan komplikasi serius, hal mortal, osis bebasien. Penularan Rickettsia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, perilaku manusia, dan ekologi vektor. Lingkungan yang hangat dan lembab, seperti yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis, menyediakan kondisi yang ideal untuk perkembangbiakan vektor seperti kutu dan caplak. Aktivitas manusia, seperti berkemah, hiking, dan bekerja di daerah berhutan, dapat meningkatkan risiko terpapar vektor yang membawa Rickettsia. Memakai pakaian pelindung, menggunakan obat nyamuk, dan memeriksa tubuh secara teratur untuk mencari vektor dapat membantu mengurangi risiko infeksi. Perubahan iklim juga dapat berperan dalam penyebaran infeksi Rickettsia. Suhu yang lebih hangat dan perubahan pola curah hujan dapat memperluas jangkauan geografis vektor, meningkatkan risiko penularan ke populasi manusia yang sebelumnya tidak terpapar. Peran vektor dalam penyebaran Rickettsia sangat penting dalam epidemiologi infeksi ini. Keberadaan dan kepadatan populasi vektor merupakan faktor penting yang menentukan risiko penularan. Spesies vektor tertentu lebih efisien dalam menularkan Rickettsia daripada yang lain, dan faktor-faktor seperti suhu dan kelembapan dapat memengaruhi kemampuan vektor untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Upaya pengendalian vektor, seperti penggunaan insektisida dan modifikasi habitat, dapat efektif dalam mengurangi populasi vektor dan risiko penularan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengendalian fair saja mungkin tidak cukup untuk menghilangkan infeksi Rickettsia sepenuhnya. Mengendalikan Rickettsia membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan pengawasan, pencegahan, dan pengobatan. Pengawasan melibatkan pemantauan populasi vektor, mengidentifikasi kasus infeksi Rickettsia, dan melacak penyebaran infeksi. Pencegahan berfokus pada pengurangan kontak manusia dengan vektor melalui langkah-langkah seperti penggunaan obat nyamuk, pakaian pelindung, dan penghindaran habitat vektor. Pengobatan infeksi Rickettsia biasanya melibatkan penggunaan antibiotik seperti doxycycline. Diagnosis dan pengobatan dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius. Edukasi publik juga memainkan peran penting dalam pengendalian infeksi Rickettsia. Dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko infeksi Rickettsia,
cara-cara penularannya, dan langkah-langkah pencegahan, kita dapat memberdayakan individu untuk melindungi diri dan komunitas mereka.